melirik dermawannya Zaid, bisa kita memakai lirikan pakai kacamata ilmu ma'ani, bisa juga kita melirik memakai kacamata ilmu bayan. Tapi kalau kita melihatnya dengan ilmu bayan, maka yang terlihat itu adalah bagaimana caranya melontarkan itu karomu Zaidin dengan beberapa cara, dengan beberapa usul. Bisa saja kita mentakbir karomu Zaidin dengan kinayah, bisa juga dengan majaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Sudah beberapa bulan kita belum meneruskan kajian kitab Al-Jauharil Maknun karya Al-Allamah Al-Arif Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa meneruskan lagi. Sekarang kita terakhir kajian kita baru selesai menjelaskan muqaddimah kitab Al-Jauharil Maknun. Sekarang kita memasuki bab pertama, pan pertama, yaitu adalah Al-Fanul Awal Ilmul Ma'ani, menjelaskan ilmu ma'ani. Sebagaimana di kajian sebelumnya kita mengetahui bahwa ilmu balaghah itu menurut jumhur, ya, kebanyakan ulama, itu ada mengandung 3 ilmu: ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Nah, kita singkat saja langsung masuk kepada intinya. Nah, kata di sini al-fannul awal ilmul ma'ani. Fan yang pertama adalah ilmu ma'ani. Di sini ada sebagian penting yang harus kita ketahui. Kenapa ilmu ma'ani itu didahulukan sedangkan ilmu bayan diakhirkan? Dijadikan kedua maksudnya. Ilmu ma'ani dulu, setelah itu dibahas ilmu bayan. Ini setiap kitab ilmu balaghah begitu. Nah, kenapa dikarenakan kata para ulama ahli balaghah, ilmu ma'ani itu bimangzilatil mufrad, seolah-olah mufrad, sedangkan ilmu bayan itu murakkab. Maksud murakkab dan mufrad di sini, maksudnya bimangzilah di sini, lirikan dalam ilmu ma'ani, sesuatu yang difokuskan dalam ilmu ma'ani itu terdapat di dalam ilmu bayan. Cuman dalam ilmu bayan ada sesuatu yang lebih yang dilirik. Kita harus mengetahui dulu apa sesuatu yang difokuskan dalam ilmu ma'ani dan apa sesuatu yang difokuskan dalam ilmu bayan. Nah, dikarenakan di dalam ilmu bayan ini ada sesuatu yang difokuskan dalam ilmu ma'ani itu dibahas dalam ilmu bayan. Maksudnya dibahas ada. Maksud dibahas ada. Cuman tidak menjadi inti. Sehingga didahulukan dulu ilmu ma'ani. Apa yang difokuskan dalam ilmu ma'ani? Yang difokuskan dalam ilmu ma'ani adalah tujuan besar dalam ilmu ma'ani, riayatul mutabaqah li muqtadal hal. Gimana caranya keadaan lafaz Arab itu bisa sesuai dengan muqtadal hal. Sedangkan sesuatu yang difokuskan dalam ilmu bayan adalah iradul makna biturukin mukhtalifah, mendatangkan beberapa makna yang ada dalam isi-isi mutakalim dengan beberapa uslub, dengan beberapa cara. Sedangkan riayatul mutabaqatil kalam li muqtadal hal itu terdapat ada dalam ilmu bayan.
cuman tidak menjadi inti, cuman tidak menjadi lirikan pertama. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Itulah rahasianya kenapa ilmu bayan diakhirkan, ilmu ma'ani di awal, dibahas di awal. Apa definisi ilmu ma'ani? Kata di sini, ilmun bihi li muqtadul haliro labdun mutabikon wa fihi dzikr. Definisi sampai labdun mutabikon. Kita asalkan dulu susunannya. Ilmun bihi yuro labdun mutabikon li muqtadul hal. Di dalam laflun ini, lafad labdun itu membuang mudhof, takdirnya ahwalu lafdin. Yuro bisa dijadikan bimakna alima, diyakinkan, meyakinkan. Nah, ilmu ma'ani itu apa? Ilmu ma'ani itu adalah satu ilmu. Tahu ilmu di sini adalah masail. Bihi ay biri ayatihi. Ketika kita menjaga itu ilmu, ketika kita menguasai itu ilmu ma'ani, maka yuro labdun mutabikon li muqtadul hal. Kita bisa melihat, kita bisa meyakinkan keadaan lapad itu bisa sesuai dengan muqtadul hal. Jadi ketika kita punya kemalakatan dalam ilmu ma'ani, maka mau tidak mau kita akan mengetahui mana lapad yang sesuai tidak dengan muqtadul hal, mana lapad yang tidak sesuai dengan muqtadul hal. Nah, dengan ilmu tersebut bisa siapa saja yang memahami ilmu tersebut akan bisa membedakan ahwalul labdi sesuai dengan muqtadul hal apa tidak sesuainya. Itu adalah definisi ilmu ma'ani. Untuk pembahasan muqtadul hal secara tahqiq, alhamdulillah Al-Fakir sudah buatkan videonya, karena kebanyakan ulama sengaja menjelaskan muqtadul hal itu secara takrib lil mubtadi, pendekatan aja, untuk pendekatan supaya gampang dipahami. Cuman di dalam Mutawwal, Al-Imam Sa'aduddin At-Taftazani mentahqiq tentang muqtadul hal itu apa. Tentang muqtadul hal itu apa, itu sudah dibuatkan videonya. Nanti linknya akan dicantumkan ya. Nah, di dalam yuro labdun mutabikun, di sini kita dalam ilmu ma'ani itu harus melirik haisiyah. Maksud haisiyah gimana? Haisu yutabiku bihal labdu muqtadul hal. Dengan ilmu tersebut, biha bil masail, ilmu bimana masail. Dengan ilmu tersebut sekiranya bisa sesuai si lapad dengan muqtadul hal. Kenapa kita harus melirik haisiyah dalam ilmu ma'ani ini? Nah, disinilah titik penting supaya kita bisa membedakan ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Karena apa? Karena yang tadi sudah dikatakan bahwa di dalam ilmu bayan itu ada sesuatu yang difokuskan dalam ilmu ma'ani. Nah, terdapat sesuatu yang difokuskan ilmu ma'ani ada di ilmu bayan. Hanya saja ketika ada di ilmu bayan tidak difokuskan. Nah, makanya kita harus melirik haisiyah di dalam ilmu ma'ani. Saya berikan contoh. Kita punya makna, dalam hati kita punya makna. Apa makna yang misalkan kita ingin mengatakan Zaid itu dermawan, ingin melontarkan bahwa Zaid itu dermawan, atau ingin melontarkan kedermawanan Zaid. Itu suatu makna yang ada dalam isi hati si mutakalim. Nah, karamu Zaidin, kita bisa beberapa melirik dermawannya Zaid, bisa kita memakai lirikan pakai kacamata ilmu ma'ani, bisa juga kita melirik memakai kacamata ilmu bayan. Nah, ini akan sangat beda. Ini akan sangat beda. Kita ambil dulu, ketika kita melirik karamu Zaidin,
dermawannya Zaid memakai ilmu ma'ani, maka yang terlihat apa? Maka yang terlihat gimana caranya kita sesuaikan lafadznya dengan muqtadal hal. Apakah ini harus dengan lafadz yang dakik, kita mentakbir karomu Zaidin itu? Apakah harus mendatangkan dengan lafadz yang mudah? Itu tergantung muqtadal hal. Itulah yang kelihatan oleh ilmu ma'ani. Tapi kalau kita melihatnya dengan ilmu bayan, maka yang terlihat itu adalah bagaimana caranya melontarkan itu karomu Zaidin dengan beberapa cara, dengan beberapa uslub. Seperti apa uslubnya? Seperti bisa saja kita mentakbir karomu Zaidin dengan kinayah, bisa juga dengan majaz. Majaz bisa dengan majaz mursal, jika bisa dengan majaz isti'arah, atau dengan takbiran yang lain, pakai badi ditambah badi misalnya, itu sudah beda lagi. Nah, sehingga kita ketika ingin melontarkan karomu Zaidin, atau kita melihat karomu Zaidin itu dengan beberapa kacamata, ketika kita melihat karomu Zaidin memakai kacamata ilmu ma'ani, maka yang terlihat seperti tadi. Tapi kalau kita melihat memakai kacamata ilmu bayan, yang terlihat tadi gimana caranya kita akan bisa mampu beberapa takbiran yang kita akan datangkan. Karena ilmu bayan itu apa? Tujuan pertama yang difokuskan ilmu bayan, yuradul makna biturukin mukhtalif. Ketika si mutakalim, ketika seseorang sudah menguasai ilmu bayan, maka dia mampu mendatangkan beberapa takbiran, dia mampu mendatangkan kalam, takbir kalam dengan beberapa uslub. Bisa uslub isti'arah, bisa majaz, bisa tasbih, bisa dan yang lain-lainnya. Ada yang lebih jelas, ada yang kurang jelas. Nah, di situ cuman ada muqtadal hal di sini. Ada lirikan, apakah di sini ada lirikan ilmu ma'ani, sehingga kita harus membedakan nih di sini mana pandangan ilmu ma'ani, mana pandangan ilmu bayan. Seperti itu. Karena kalau tadi seperti itu, karomu Zaidin memakai kacamata ilmu bayan, yang terlihat apa? Cara mentakbir karomu Zaidin dengan beberapa uslub, seperti tasbih dan kinayah dan isti'arah atau majaz dan yang lain. Tetapi kalau kita melihat pakai ilmu ma'ani, yang terlihat apa? Yang terlihat apakah ini harus memakai tasbih? Nah, atau apakah ini harus memakai kinayah? Itu ilmu ma'ani loh. Tuntutan kalam kita harus memakai tasbih, kalam kita harus memakai kinayah, terus kalam kita harus memakai isti'arah misalkan, itu adalah lirikan yang difokuskan oleh ilmu ma'ani. Sehingga kita jangan sampaikan tercampur mana ilmu ma'ani dan mana ilmu bayan. Adapun lirikan ilmu bayan itu hanya cuman kalau kita mengatakan Zaid itu dermawan, maka terpikirkan dalam pikiran kita beberapa takbir supaya jadi takbiran gimana si Zaid itu dermawan. Itu adalah perbedaan ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Nah, makanya tadi ilmu ma'ani didahulukan, ilmu bayan diakhirkan. Kita lanjutkan. Wa fihi dzukira isnadu musnadun ilaihi musnadu wa muta'alliqatu fi'lin turadu. Di dalam ilmu ma'ani itu ada beberapa yang dibahas. Dalam ilmu ma'ani ada 8 bab. Ada 8 bab yang dibahas. Yang pertama, kenapa seperti itu sampai ada 8 bab? Nah, kata Ad-Damanhuri dalam Hilyatul Bil Masun Syarah Bihar Maknun, li'annal kalam imma khabarun.
saya memakai kitab tulisan saya, Ramzul Uyun, bisa dikatakan syarah walaupun tidak layak syarah Johar Maknun. Sebetulnya tidak layak untuk dikatakan syarah, ini ta'liqat aja. Dalam Ramzul Uyun ini dikumpulkan dari beberapa syarah, mungkin ada 8 syarah ya. Saya ambil dengan yang bagusnya, terus masalah yang bagusnya apa. Ada sebagian syarah Johar Maknun yang belum dicetak, seperti syarah Johar Maknun Yaqubi, Ibnu Yaqub Al-Maghribi yang punya kitab Al-Mawahibul Fattah, syarah Talhisul Miftah. Itu syarahnya sangat bagus sekali. Dan semuanya dinisbatkan. Di dalam talikan ini semuanya dinisbatkan sampai ke halamannya, karena amanah ilmiah. Supaya amanah ilmiah. Nah, kebetulan saya mengambil dari di sini Lubbil Masun, Hilyatul Lubbil Masun. Kenapa pembahasan ilmu ma'ani ada 8? Karena li'annal kalam imma khobarun au insya'un. Kalam itu tidak akan lepas dari 2. Ada kalam khobari, ada kalam insyai. Al-awwal, kalam khobari la buddalahu min isnadin wa musnadin ilaihi wa musnad. Kalam khobari itu tidak akan lepas dari 3 pembahasan. Pasti ada 3 ini. Apa yang 3? Isnad, musnad ilaih, dan musnad. Sudah tidak bab. Sudah ada 3 bab. Berarti yang akan dibahas dalam ilmu ma'ani bab isnad, bab musnad ilaih, dan bab musnad. Terus musnad, wal musnad qad yakunu lahu muta'alliqatun idza kana fi'lan aw ma fi mana. Musnad itu bisa mempunyai muta'alliqat seperti maf'ul, dhorob zaman, maf'ul mah, dan seterusnya ketika fi'il itu musnad, atau yang bimakna fi'il seperti isim sifat. Udah, berarti pembahasan muta'alliqatul fi'il udah 4. Muta'alliqatul fi'il itu pembahasan yang keempat. Atau tidak mempunyai muta'alliqat, berarti mufrad. Keadaan musnadnya mufrad yang tidak mempunyai muta'alliqat. Sudah 6 tuh. Sudah 5. Terus yang kedua, yang kalam insyai. Berarti dalam kalam khobari sudah ada 5 pembahasan yang dibahas dalam ilmu ma'ani. Dalam kalam insyai udah 6 tuh. 6 berarti. Kalam khobari di dalamnya ada 5 pembahasan, kalam insyai yang ke-6-nya. Sedangkan di dalam kalam khobari dan kalam insyai ini bisa ada jumlah. Ada jumlah. Sedangkan jumlah itu bisa diatofkan ke jumlah sebelumnya atau tidak diatofkan. Itu bab ke-7, yaitu bab pasal wasal. Diatofkan berarti bab wasal namanya, dia tidak diatofkan berarti fasal. Terus yang terakhir, setiap kalam khobari dan kalam insyai, kalam mutlak maksudnya, al-kalamul baligh. Karena pembahasan ilmu balagh itu yang mengarah kepada kalamul baligh. Al-kalamul baligh itu baik khobari atau insyai itu imma nakisun an aslil murad au zaidun au musawi. Imma lapadnya sesuai dengan maknanya disebut musawah, atau kurang disebut ijaz, ataupun lebih disebut itnab. Itu pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-8 bab ijaz, itnab, musawah. Sehingga di sini dijelaskan ada 8 bab. Nanti sampai sini saja, nanti kita akan teruskan pembahasan bab isnad. Isnad ada isnad khobari, ada dan seterusnya lah, isnad khobari dan isnad insyai dan yang berkaitan. Sampai sini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.